Oke, selamat datang di Buana Talks. Di episode kali ini, kita akan membahas sejarah pembentukan Buana Pers. Nah, lalu tak lengkap rasanya kalau kita gak langsung ngobrol sama pendirinya langsung gitu. Jadi ada sosok di belakang yang sebelumnya mendirikan itu. Jadi Buana Pers itu bukan UKM yang lama, tapi pendirinya itu yang tak lainnya di sebelah saya, alias si pimpin kita ini. Coba kenalin dong. Halo. Kenalin deh, nama aku Cici Jusnia, dipanggilnya Cici. Cici. Iya. Menariknya kadang Cici itu emang panggilan bukan nama gitu. Oh iya, mungkin karena orang tua aku pengen jadi namaku sesimpel itu gitu. Jadi nama ya udah panggilan juga sekalian gitu. Gitu. Cici. Kamu nggak kenalin diri? Oh iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Mungkin ada yang belum nonton video pertama ya, ngebahas bagaimana apa itu menulis. Namaku Rizky Fajar ya. Panggilnya bebas aja lah, terserah kalian. Landasan pembentukan Buana Persnya apa sih? Emang sok ngide atau gimana sih? Ya bisa dibilang sok ngide sih. Oh, sok ngide. Tapi nggak gitu. Jadi emang awalnya itu kan pada tahun 2020 kan aku maba di Universitas Merci Buana Yogyakarta gitu. Nah pada saat PPKMB gitu kan ada perkenalan UKM nih gitu. Pada saat itu tuh aku menantikan perkenalan UKM khususnya itu UKM Pers lah, lembaga pers. Nah sebelumnya tuh udah ngulik juga gitu loh guys. Udah ngulik tentang lembaga pers Universitas Merci Buana. Nah pada saat ngulik itu aku menemukan yang namanya lembaga pers mahasiswa Mercusuar gitu. Mercusuar? Iya, yang di pelabuhan itu? Bukan dong, Oh, itu beda lagi tolong ya. Bukan. Oke, maaf. Iya. Gak ada jokes bapak-bapak di sini. Oke, lanjut. Iya, jadi pada saat ngulik itu dapatnya Mercusuar itu guys. Jadi makanya pada saat PKKMB yang paling aku nantikan itu adalah pengenalan lembaga pers Mercusuar itu gitu. Dan ternyata nggak ada. Dan di situ aku ngerasa wah kok nggak diperkenalkan gitu awal mulanya. Dan akhirnya ngulik nyari informasi tentang Mercusuar, dapat kontaknya, ngehubungin yang ada di ada di katalog ya, atau pokoknya adalah dokumennya itu aku hubungin, ternyata sudah mati dan sudah mati, sudah tidak aktif lagi. Dan pemilik kontak tersebut sudah lulus juga gitu. Ini PR lah cuy, maksudnya sebagai pembentuk pers baru kan, ini perlu ditelisik nih. Kita detektif nih, maksudnya kok Mercusuar mati gitu. Oh bisa. Kita harus ngulik sih. Jangan-jangan. Bisa jadi loh. Ya karena malas gitu kan, udah lulus. Gak ada regenerasi. Ya, kehabisan anggota. Tapi mungkin dibubarin sih. Nah, itu tuh tahun berapa sih? Maksudnya kamu tuh memang udah lama kuliah di Merci Buana atau maba gitu? Tadi udah aku bilang aku tuh maba 2020 guys. Aku maba dan emang minat. Pada saat itu minatnya ke pers, mau belajar pers gitu, tapi nggak ada gitu. Akhirnya ya udah karena nggak ada ya diadakan gitu. Akhirnya inisiatif sendiri untuk mencari teman-teman yang punya ide yang sama gitu, yang seide, yang sama-sama punya minat yang sama. Akhirnya bentuk Buana Pers ini gitu. Oke, kun payakun ya. Iya. Apa sih artinya? Jadi maka jadilah. Jadilah. Gimana nih? Ini kok yang server lain malah tahu. Oke. Ide awalnya itu karena ingin dunia jurnalistik, dunia pers gitu. Nah, sebenarnya kalau cita-citanya apa sih membentuk ini? Cita-cita membentuk Buana Pers. Kalau cita-cita sih enggak yang idealis banget atau kayak visioner banget, enggak gitu loh. Benar-benar tujuannya itu ingin belajar menjadi jurnalis lah gitu, belajar jurnalistik lah gitu loh, supaya kita sebagai mahasiswa setidaknya gitu peka terhadap isu sosial dan kita bisa mengasah nalar kritis. Itu aja sih gitu pada saat itu ya gitu. Dalam pelajaran biologi itu ciri-ciri makhluk hidup tuh
peka terhadap rangsangan. Nah, Kalau kita nggak peka terhadap rangsangan nih, apa dong sebenarnya? ya kita bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Jadi salah satunya iritabilitas itu istilahnya gitu Iya, lagi ya. jadi di jurnalistik itu kita melatih lagi tuh kepekaan kita sebagai makhluk hidup gitu. Itu bukan? Iya betul. Oh betul ternyata. Itu kan sebagai perintis itu kayak berat lah gitu kan. Membangun pondasi gitu. Ada semennya, batakonya, semen 3 roda atau apalah kan. Itu gimana kamu bentuk pondasinya itu, strukturnya itu awal-awal? Bentuk struktur nih. Mm-mm. Kalau bentuk struktur kita mungkin terlalu jauh ya, kita ngebahas awalnya dulu gitu loh, membentuk Buana Pers. Jadi syarat dari kampus itu kan minimal harus ada 40 anggota. 40 anggota. Nah, di situ kan karena aku maba nih ya. Aku maba nggak kenal siapapun pada saat itu, masih baru banget itu. Agak sulit Agak gitu, sulit. tapi nggak yang sulit banget juga gitu. Sulit aja gitu loh. Mengumpulkan orang-orang yang seide Mm-mm. gitu. Ide. Ngumpulin 40 orang, akhirnya ngebentuk strukturnya gitu. Jadi ngumpulin orangnya dulu. Buat teman-teman nih yang mau bikin UKM baru kan di Merci Buana, cukup kumpulin 40 orang. Untuk pemuda-pemuda tersesat yang ingin membangun UKM, cukup ada 40 anggota. Itu bisa loh. Jadi ini tips dari Maba ya Cici ya, yang membangun Buana Pers. Untuk ya itulah harus ada 40 anggota dan segala macamnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ternyata di kampusnya nih gak ada LPM, boleh tuh bisa dibikin. Toh kita juga baru nih, bahkan belum sampai setahun. Syaratnya cuma KRS. KRS. Oke. Itu ya. Nah, lalu apakah saat awal-awal nih, apakah langsung idealisme ditinggikan gitu? Jadi orang-orangnya diketatin yang masuk siapa aja jadi langsung wah ini nih Buana Pers, jadi harus ketat nih orang-orang yang masuk. Ya enggak dong, sadar diri dong. Oh, Saya juga iya. kecambah ya, bukan di sana masih benih. Benih yang diharapkan tumbuh kecambah. Wah. Dulu. Dulu. Iya. Jadi mungkin cita-cita kita belum sampai jadi buah lah, minimal jadi bunga dulu aja ya. Betul. Kayaknya kalau kita jadi bunga gitu kan masih bisa diserap sama lebah lah ya. Nah, pembentukannya, sombong dan Iya. idealismenya gimana tuh? Jadi untuk pembentukan strukturnya tuh nggak langsung yang harus selektif, harus udah keren itu enggak lah, karena sadar diri lah, aku juga maba gitu loh, belum punya pengalaman di pers juga sebelumnya, cuma dapat ajaran-ajaran dari luar luar kuliah apalah gitu, pokoknya luar dari formalitas pembelajaran lah gitu. Nah, itu pada saat itu yang difikirkan bukan membentuk struktur yang udah punya kemampuan, enggak, tapi gimana pembentukan strukturnya itu hanya semata-mata agar Buana Pers terbentuk dulu, agar dapat legalitas dari sekampus lah, itu tujuan awalnya gitu. Jadi enggak yang selektif, angkuh, sombong langsung tuh enggak lah gitu lah, sadar diri lah gitu lah. Yang mau jadi ini oke, yang mau ini oke, gitu aja sih awalnya. Tapi nih, tiba-tiba ada terbesit pertanyaan nih. Maksudnya gini, setiap maba itu pasti pikirannya tuh, anjir kampusku keren gak ya? Atau enggak aku dapat circle kayak gimana ya nanti? Tapi kok ini langsung pengen bikin UKM gitu. Dan terlepas saya curhat dikit, saya gak ikutan PKKMB, jadi saya gak tahu ya. Nah, ini maksudnya, ini punya pengalaman apa sih? Kok bisa seorang maba tiba-tiba, anjing, aku bikin UKM baru nih gitu. Itu kok Kalau bahasa rohaninya itu mendapat hidayah. mendapat hidayah. Jadi ya kepikiran aja gitu loh, yang tidak ada daripada, soalnya emang UKM di antara UKM lain tuh emang nggak ada maksudnya bukan nggak ada minat sih, maksudnya lebih ke ya emang pengennya harus pers karena nggak ada ya harus ada gitu aja sih. Jadi kayak agak sombong juga jadi manusia gitu, tapi ya udah gitu, harus ada pokoknya. Tapi Agak sebenarnya ambisius tapi nggak gitu juga sih. jadi untuk pembentukan struktur awalnya itu ya yang penting yang mau aja dulu, yang ada pas aja dulu. Oke, dia mau jadi koordinator nih, dia mau jadi redaktur nih, mau jadi PU nih atau jadi bendahara nih. Jadi ya idealisme juga harus realistis juga Ya, kan. betul banget. Buat teman-teman mahasiswa, idealisme itu harus bersanding dengan realistis. Jadi gak bisa kita benamkan, gak bisa. Jangan. Itu utopia nantinya. Bener-bener. Cici ini menjabat sebagai apa nih di struktur Buana Pers ini? Iya. Jadi perkenalan lagi nih, menjabat sebagai pimpinan redaksi. Nah, jadi ini Ibu Pimret kita ya.
di Buana Pers tentunya. Nah, lalu awalnya aku sendiri kan bingung nih mau masuk UKM apa nih kan. Tiba-tiba di grup ada masuk pers jurnalistik kan. Pertama ya gabut juga sih, soalnya kan online kan. Nyari temen ya mau gak mau kita harus aktif di grup dong. Aku chat lah, coba pengen masuk jurnalistik gitu kan. Tiba-tiba langsung ditawarin jadi koor dong. Anjir, aku mikirnya ini UKM lama atau baru ya, kok bisa langsung nunjuk orang jadi koor gitu kan awalnya. Terus yang nawarin ke aku tuh kukira cutting juga. Udah aku manggil kakak gitu, nyesel juga sekarang. Ternyata seangkatan gitu. Soalnya berangkat dari agak kemuakan dengan berbau senioritas gitu. Nah, lanjut nih. Otomatis dong, aku anak baru kan. Ternyata pendiri juga termasuk, soalnya angkatan pertama nih. Kalau dibilang perjalanan awal sih ya namanya juga UKM baru, masih benih. Ya mau mengharapkan apa gitu, yang diharapkan ya setidaknya tumbuh kecambah lah ya, setidaknya kita berkumpul sama orang-orang yang memiliki minat yang sama lah gitu loh. Tapi ternyata gitu loh di balik kepemilikan minat yang sama itu ternyata banyak juga hal-hal yang perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran gitu. Jadi kayak ya namanya dinamika berorganisasi gitu ya. Emang sudah diduga juga gitu. Tapi kan memang wajar kalau ya berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Lalu yang menjadi masalah intinya seperti apa sih? Itu kan wajar lah. Permasalahan ini di awal ya gitu. Jadi gini guys, sebelumnya mungkin untuk mukadimah ya. Itu mukadimah itu perlu diketahui guys. Jadi saat ini kan yang menjabat sebagai pimpinan umum itu adalah Rizky nih. Dia pimpinan umum tapi itu pengganti gitu. Maksudnya sebelum Rizky, jadi kan ini baru 1 tahun nih, tapi kan udah ada 2 gitu. Sebelum Rizky tuh udah ada pimpinan umum lain guys gitu ceritanya. Nah, kalau diceritain tuh kayak menghela nafas gitu ya. Ceritain dong, pasti teman-teman mau tahu. Itu menguras pikiran banget ya saat itu guys. Luapkan. Iya, jadi tentu saja tidak serta-merta gitu Rizky langsung menjabat pimpinan umum yang sebelumnya koordinator Redpel 3 gitu, sebelumnya Redpel gitu. Ada pimpinan umum sebelumnya gitu yang bermasalah ya, dia juga gitu. Bisa dibilang bermasalah gitu. Oh, jadi masalahnya itu dari pimpinan umum sebelumnya? Iya, salah satunya sih. Salah satunya. Ya, salah satunya gitu. Atau yang utamanya? Iya, utama. Salah satunya dan utamanya gitu. Pokok permasalahannya di pimpinan umum pada saat itu gitu. Tapi nih, menghela nafas dulu. Iya. Dan sebelum kita membicarakan pasang surutnya nih, pasangnya pasti progresnya, surutnya masalahnya. Tapi siapa sih PU sebelumnya gitu? Sebelum aku menjabat gitu kan sebagai PU sekarang gitu. Harus disebutin namanya nggak nih? Oh, harus dong. Kita tuh jas merah. Gak boleh melupakan sejarah. Harus tahu ketua pertamanya siapa. Oke, pimpinan umum sebelumnya itu dia adalah laki-laki juga. Oh, laki-laki juga. Berkacamata gitu. Seperti Anda, gadis berkacamata. Iya. Tapi dia laki-laki. Tapi dia laki-laki. Dan bisa dibilang dia kurang bertanggung jawab. Sorry, Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Oke. Iya. Namanya ini mempermalukan gak sih? Enggak, ini lebih ke kita catatan sejarah. Oke, catatan sejarah ya. Jadi ini sekedar untuk agar ada kronologinya lah pembentukannya gitu ya. Jadi namanya waktu itu pimpinan umum pertama kita namanya Ines. Oh, Ines temannya Patrick. Nah, benar banget. Oh, Gitu. itu Ines temannya Patrick yang jenius itu. Kalau Patrick kan agak-agak gimana gitu. Nah, terus teman-teman juga nih. Ini kan Ibu Pemda nih tadi menjelaskan tidak bertanggung jawab dan kurang bertanggung jawab. Jadi sebagai pers itu kita tuh harus pandai memilih kata gitu, karena permainan kata itu sangat berpengaruh terhadap makna. Kalau kurang bertanggung jawab berarti masih ada tanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab ya udah tidak bertanggung jawab. Itu benar-benar kita sebagai pers itu harus jelas menuliskan fakta gitu, harus sah dan valid realitasnya begitu ya, kan? Betul. Memangnya apa sih masalah yang disebabkannya
atau memang nya itu banyak gitu, Banyak. berbagai orang gitu. Jadi gini, permasalahannya tuh sebenarnya ya gitu ya, kembali ke yang tadi gitu, pada pembentukan struktur awal itu kan karena ya emang agar Buana Pers terbentuk aja gitu, agar Buana Pers itu jadi UKM resmi lah di UMBY gitu lah pada saat itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, karena memang terkendala dengan pandemi, tidak bisa bertemu langsung teman-teman yang lain gitu kan, jadi agak sulit untuk melihat potensi-potensi dan kredibilitas tiap anggota orang. gitu, tiap orang gitu. Nah, jadi ya sudah, berlanjutlah dia menjadi pimpinan umum gitu, berlanjut, tapi ternyata kalau ini dari persepsi ya, pendapat pribadi ya, pribadi. pimpinan umum pada saat itu memang kurang kredibel, tidak memiliki aura leadership gitu loh, memang belum ada aura kepemimpinannya, dia belum bisa mengorganisir tiap anggotanya juga gitu. Dan ketika saya mengkritisi dia mengenai ketidaktegasannya dia sebagai pimpinan umum dalam mengambil keputusan, dia menginterpretasikannya ke hal yang berbeda dengan maksudku gitu. Gimana tuh hal yang berbeda? Ya, maksud tegas yang aku maksud itu adalah tegas dalam mengambil keputusan kayak gitu, dan tegas dalam mengorganisir anggota gitu. Tapi yang dia tangkap itu tegas itu berarti apa yang dia ucapkan ya itulah yang harus terjadi. Dan anehnya lagi, dia sempat mengatakan bahwa dia ingin menyeragamkan pemikiran, dan menurutku loh, nggak boleh, nggak bisa, jangan gitu. Tapi loh. jangan-jangan nih, dia itu terinspirasi dari kamu loh. Ingin menegaskan apa yang diucapkan itu harus terjadi. Kun fayakun. Tidak Ketika seperti Cici itu ingin bikin caranya. Buana Pers, kun fayakun, terjadilah. Mungkin dia juga pengen kayak gitu. Ya, beda konteks sih. Oh, beda konteks. Beda. Kalau misalkan dari ada tidak ada itu mengupayakan ya gitu loh. Tapi memaksakan bahwa apa yang aku bilang harus terjadi kepada anggotanya, ya beda dong, beda. Berusaha. Jadi teman-teman tuh, kita tuh harus positif thinking gitu terhadap apa yang dilakukan orang lain. Positif thinking aja gitu. Memangnya ketika terjadi permasalahan gagal mengorganisir, aura tadi kan, ada aura-aura, terus ngebahas dia kurang kredibel. Tapi sejujurnya aku ingin curhat sedikit juga kan. Di sini kan aku kan bukan salah satu orang yang ikut dalam pembahasan surat penyurat untuk membangun Buana Persnya ya. Aku ikut di angkatan pertamanya saja. Tapi angkatan pertamanya aku gak ikut. Yang bikin aku kagetnya waktu pelantikan nih. Jadi ada dong sambutan dong pimpinan umum kan. Nah, di situ aku kagetnya ketika sambutannya seperti ini. Sambutan kepada pimpinan umum. Aku sih gini ya. Nah, seperti itu. Aku sih gini ya. Maksudnya dalam sebuah sambutan itu enggak sesantai seperti Buana Talks ini. Itu mungkin jadi PR buat kita semua gitu, perihal public speaking. Apalagi di Padahal pers. di sana ada, pada saat pelantikan itu ada Pak Wakil Rektor kita. Aduh. Jadi setidaknya formal lah ketika berbicara, tapi itu dengan santainya ngomong senderan. Aku sih ya, aduh gimana gitu ya, maksudnya ya kita tahu tempat lah ya, kita tahu kapan kita harus santai, kapan kita harus formal gitu ya. Tuh. Jadi sebenarnya masalah-masalah dinamika ini nih kan di Buana Pers ini, tadi kan ngomongin pasang surut, apakah pasangnya belum ada gitu? Jadi kita sempat ada di yang namanya kudeta-kudeta. Itu tuh drama-drama di dalam pada saat itu gitu. Iya, jadi mungkin beberapa anggota juga merasa kayak ini pimpinan umum kok gini, yang setiap ada rapat main map terus gitu, buat main map terus, tapi hasilnya nggak ada gitu kan. Ya, terus akhirnya terbentuklah aliansi kudeta gitu, dibentuk oleh beberapa orang sih di situ. Oke, jadi kudeta itu dalam dinamika organisasi itu sebuah pasang gitu. Progres. Iya, itu sebuah progres menurutku ya. Buat teman-teman di organisasi manapun Anda, jika ada ketidakstabilan, ketidakbecusan, kudeta saja, itu namanya progresif. Anda sebagai organisasi, anak organisasi, mahasiswa, kudeta saja. Speak up.
bikin tweet gitu kayak di Twitter gitu. Tapi mending langsung ngomong aja gitu. Oke. Kayaknya saya juga anggota Buana Pers sih. Jadi saya cabut dulu ya, moderatornya ya. Oke. Jadi kita sama-sama pencerita nih sekarang nih. Udah ada moderator. Gak ada moderator lagi nih. Itu waktu mau kudeta itu nih. Maksudnya awalnya aku kaget tuh. Aku belum pernah tuh pengalaman aku mengkudeta gitu. Emang pernah gak punya pengalaman atau ada landasan memang kudeta tuh perlu gitu? Gimana sih? Ya gimana ketika kita tahu gitu bahwa pimpinan umum itu harusnya menjadi driver kita ya dalam sebuah bus misalkan gitu loh. Ketika drivernya buta map, ya kita ikut ke bawah gitu loh gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu membawa kita ke arah yang seharusnya, ya ganti aja gitu sih sebenarnya. Tapi memang tidak semudah itu ya, ini semudah ini ngomong gitu loh, tapi prosesnya itu ya enggak segitunya. Pada saat kudeta itu juga kan nggak jadi kan, masa gagal kudeta karena pada saat itu katanya gitu, pimpinan umum pada saat itu katanya gitu dia ingin belajar gitu, ingin belajar memimpin, ingin apa sih bertanggung jawab, katanya ingin memperbaiki diri sebagai pimpinan umum. Tapi ya apa yang terjadi Ki? Ya, mengundurkan diri. Kenapa tidak mengundurkan diri pada saat kita mengkudeta? Kita mengkudeta gitu kan. Kenapa harus setelah ngomong saya akan memperbaiki diri dan belajar bertanggung jawab setelah itu dia keluar? Apakah itu yang namanya tanggung jawab? Makanya tadi ngomongnya tidak tanggung jawab kan, benar. Keresahan aku nih Ki, waktu di Orde Lama gitu kan. Kita sebut saja Orde Lama deh. Maksudnya dalam ranah diskusi pengetahuan itu, aku merasa ya kita cukup memakai logika dan perasaan itu paling perihal nurani gitu. Tapi urusan apakah itu aku mengkritik dia, aku gak pakai perasaan, aku juga pakai perasaan dong. Tapi bukan berarti logikaku hilang gitu. Aku keselnya ketika aku mengkritik itu, otomatis posisinya sebagai rekan dong, bukan teman dong. Kalau rekannya memang harus saling mengkritik kan. Tapi kok diambilnya malah ke ranah pribadi gitu, sebagai ranah kawan. Akhirnya balasan dari kritik aku tuh anjing lah gitu kan. Jadi ke kawan gitu efeknya. Maksudnya bener kan, dalam ranah diskusi itu kita tuh rekan dan tak perlu ada perasaan gimana gitu. Jadi namanya dalam berorganisasi, dalam berdiskusi, mengutarakan kritik gitu, itu ya kita harus menepiskan perasaan yang ketersinggungan terutama gitu. Jadi kayak namanya dikritisi ya udah ambil poinnya, tersinggungnya ya urusanmu gitu loh. Gak usah ada output yang akhirnya membuat suasana organisasi itu jadi nggak enak gitu loh. Itu childish sih, nggak dewasa gitu. Jadi buat kita semua, kita ya sebagai mahasiswa yang sedang belajar tentunya kan, kita harus pandai sadar ruang, sadar posisi. Apakah posisi kita sebagai rekan, sebagai kawan gitu kan. Ya cuman kemarin aku tak mendapatkan itu gitu, malah kayak terdistraksi lah. Gitu kan. Terus aku nih Ki, pas ketika aku nyampein kritikan, malah ada sensi gitu dibalasnya. Iya. Maksudnya bukan kritik aku yang diambilnya gitu, malah ngapain sih ngekritik gitu kan. Jadi anti kritik gitu ya. Itu sampai akhirnya kita kan bikin aliansi waktu kudeta. Udahlah, mogok kerja aja gitu kan. Aku pengen tahu gitu. Oh, kita mogok ada konten gak sih di Buana Pers kan. Anehnya waktu diskusi ngebahas konten, ini bagian nulis berita nih siapa nih, yang nulis konten siapa nih, yang mau ngeliput siapa nih. Grup itu sepi kan, gak ada yang ngejawab, sepi banget kayak kuburan gitu. Giliran adu argumen yang dimana ya gimana ya, argumennya juga lebih ke gak ada paling-palingnya gitu ya, drama aja itu sampai 3 hari kan, menguras pikiran banget itu drama itu. Aduh. Jadi 3 hari perang di grup. Kalau aku sih namainya Battle of Thrones gitu. Karena kudeta. Iya. Perebutan tahta gitu kan. Terbentuklah aliansi. Aliansi apa? Geledek. Jadi muncullah aliansi Gemuruh Geledek. Orang-orang yang menentang kepemimpinan Orde Lama. Nah itu. Nah tapi pihak ini, pihak pro, kita kan pihak oposisi nih. Pihak pro itu lebih banyak mendukung Orde Lama. Tahu gak sih penyebabnya? Ketidaktahuan. Jadi ya itu tadi keterbatasan kondisi pandemi gitu kan. Jadi
tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam organisasi kita, tidak benar-benar tahu apa permasalahan internal. Jadi pihak oposisi ya terlihat bahwa kami ya cuma memberontak aja gitu loh, kayak kita bahkan terkesan anarkis gitu ya gitu. Dan sebagian besar anggota juga mungkin merasa kita itu sombong mungkin ya atau apa gitu ya, emang sih gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya, itu kita juga menghargai ya pada saat itu ya, pada saat akhirnya oposisi kalah, kita kalah suara gitu ya, kita terima ya sudah gitu loh. Lagian juga pada saat itu PU yang dulu itu mengatakan bahwa dia ingin bertanggung jawab dan belajar gitu untuk menjadi pemimpin yang lebih baik gitu loh, gitu sih. Jadi kayak ya udahlah gitu loh. Jadi tuntutan kita itu ternyata tidak terkabulkan dengan turunnya itu, ya kita menerima dengan lapang dada, lega lah. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu dan dapat jawaban juga. Ya meskipun jawabannya bagus. Jadi banyak orang juga nggak tahu gitu. Tapi di sisi lain kita juga mewajarkan. Karena apa? Kalau orang yang mau kudeta, mau mengkritik itu terkesannya memang kayak penjahat gitu, kayak anarko gitu. Anjir, ini ngapain orang keras nih kan? Nah, itu membuat sebuah pelajaran lagi gitu buat kita semua, bahwa ketidaktahuan itu jangan menjadi landasan kita untuk menghakimi gitu kan. Kita kan nggak tahu nih. Memang agak wajar juga sih, manusia kan tempat salahnya dan hilap gitu kan. Setelah pengkudetaan itu barulah muncul mogok kerja. Karena jawaban dari tuntutan itu ternyata gak terrealisasi gitu. Ya bahkan kita bikin surat ini ya, surat pernyataan. Surat pernyataan gitu pada saat itu gitu. Barulah muncul mogok kerja. Nah, akhirnya Buana Pers sepi tuh, gak ada konten, Instagram mati, bahkan Instagramnya juga kena masalah. Pokoknya ya mati suri lah, hidup segan mati tak mau gitu. Nah, cuman di sisi lain kan aku pribadi nih masuk pers itu ya karena berangkat ya aku ingin belajar menulis gitu kan. Kayak anjir lah, udah masuk gak dapat apa-apa, masalah doang gitu kan. Ya udahlah, mending gimana ya, aku apakah keluar atau tetap diperbaiki gitu. Makanya aku kan curhat nih ke kamu kan, Ci, aku mau keluar nih. Tiba-tiba kamu langsung menghubungi kan. Waktu itu kenapa sih kamu masih pengen ngerjuangin ini? Ya karena aku pendirinya. Ya sebagaimana seorang ibu ya, anggap aja Buana Pers itu anak gitu, gitu. Ya memperjuangkan lah gimana Buana Pers itu bisa tumbuh lah. Masa dibuang gitu aja, udah diperjuangin di awal kok masa dibuang gitu-gitu aja gitu kan. Ya udah gitu. Ya pada akhirnya satu persatu anggotanya dia, anggota PU juga akhirnya PU lama ya, akhirnya gugur juga satu-satu gitu. Kameramen pengen rokok, sutradara. Gangguan kebudayaan. Tuh. Iya sih, maksudnya waktu udah debat capek-capek gitu kan, kayak gak ada hasil. Anjir, sayang juga gitu, terlanjur cinta soalnya gitu kan. Kalau ngomongin perasaan, terlanjur cinta juga sama Buana Pers gitu. Ya memang ya, lika-likunya perintis. Tapi ini sempat terbayang gak sih sebagai perintis gitu? Kalau sampai pergantian PU gitu sih enggak, tapi yang terbayang itu pasti akan ada masalah, tapi entah apa masalahnya itu yang terbayang akan ada masalah, akan ada drama. Ya udah cuma sampai situ, tapi tentang sejauh itu gitu enggak, surprise juga, wah gitu. Tapi ya akhirnya setelah hal itu terjadi ya kita survive juga kan akhirnya kan gitu. Jadi langsung diceritain aja setelah sebentar, gangguan kebudayaan lagi. Oke. Gimana? Oke. Gimana tuh pasca kudetanya tuh sehingga kita Buana Pers jalan lagi? Ya jadi akhirnya ternyata teman-temannya PU dulu, PU yang lama itu ya keluar juga gitu. Terus karena mungkin sih karena pada saat itu tuh tidak ada dinamika sama sekali ya setelah pasca kudeta itu, jadi stagnan, bisa dibilang tidak ada produk jurnalistik sama sekali. Bukan sama sekali sih, tapi ya hampir ya stagnan lah gitu. Paling Pak Yai yang kayak gitu. Waktu itu kan dia yang bikin ini. Ya, tapi bisa bilang stagnan gitu. Nah, akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa-apa. Pagi-pagi buka WhatsApp grup nih.
wah ini keluar grup live grup dengan meninggalkan catatan bahwa dia izin keluar izin keluar dari Buana Pers dan berharap akan ada penggantinya yang lebih baik. Di situ pagi-pagi yang harusnya fresh baca WA langsung kenapa nggak mengundurkan diri pada saat kita mengkudeta? Kenapa baru keluar setelah kudeta, setelah kita berusaha percaya? Kalau kata Gus Dur, ya jabatan tuh apa gitu kan? Ketika orang-orang ingin Gus Dur turun, Gus Dur ya turun-turun aja gitu. Toh kita juga lihat buktinya kan, ketika Presiden Gus Dur turun kan, ya itu diskusi yang lain lah. Yeah. Nah, aku sih yang paling kesalnya tuh karena alasan nggak bisa bagi waktu gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin kesibukan pribadi kan panjang cuy bahasanya. Ada juga yang nganggur, ada juga yang sambil kerja kan. Pada saat itu aku juga masih kuliah. Iya emang. Ada yang double organisasi juga kan. Maksudnya, Iya benar. kalau bagi kita semua punya kesibukan ya. Semuanya juga punya gitu. Cuman kan ini kan komitmen lah ngomonginnya kan. Timbullah kan gimana sih rapat darurat ya? Iya rapat darurat. Kita menghadirkan pembimbing kita Mas Guntur juga pada saat ngasih kita arahan gitu loh. Dan pada saat itu karena PU yang lama meninggalkan organisasi gitu aja, ya mau tidak mau jabatan tertinggi dipegang sama ya pada saat itu sekretaris juga mengundurkan diri gitu. Dua-duanya sekretaris itu ya siapa namanya itu si Patrick sama SpongeBob itu mereka keluar juga gitu ya. Aduh ya sudah karena organisasi ini butuh komando, aku ambil alih pada saat itu. Langsung gercep rapat darurat, pokoknya harus selesai, nggak mau ada drama lagi, nggak mau ngulang nggak mau menguras pikiran terlalu lama gitu. Akhirnya ngundang Mas Guntur. Kita buat rapat darurat langsung thread. Akhirnya diputuskan Rizky mengambil alih posisi tersebut gitu. Saat itu ketika rapat darurat itu kan ada Google Form tuh kan. Siapa sih pendapat kalian calon PU selanjutnya? Ada nama Cici, nama aku, nama Alan, dan nama Ica. Pak Yai ada gak sih? Ada Pak Yai kan. Akhirnya semua orang itu nggak mau dengan alasan yang bisa dimasuk akalkan. Oke, saat itu aku mau nyari alasan juga bingung gitu. Di sisi lain, aku juga ada semacam kegeregetan gitu. Apakah aku harus ambil alih aja gitu? Udah ada firasat sebelumnya kan diomongin gitu. Terus sebelum rapat darurat itu, ini yang lucunya Ci. Intuisi atau apa sih namanya? Iya, intuisi ya. Agak sulit dijangkau nalar tapi ya itu terjadi guys. Ada intuisi ya. Ada intuisi di situ. Saat aku ada yang nunjuk aku juga jadi PU, ada yang nggak setuju juga kan. Akhirnya aku bilang gini deh, aku mau jadi PU dengan syarat kan. Saat itu syaratnya harus bikin Google Form lagi untuk orang-orang yang masih mau stay dengan komitmen gitu. Yang nggak isi Google Form, yang nggak mau berkomitmen, didepak aja kan. Soalnya saat itu ya karena capek lah, dinamika gak bener gitu kan, debat gak jelas. Kayak anjir lah kalau aku jadi PU capek juga gitu kalau gitu kan. Dan gak butuh buih ombak gitu, buih ombak kan mudah tersapu gitu kan cuy. Akhirnya muncullah dipimpin sama panitia rapat darurat gitu untuk Google Form, dan yang gak isi komitmen dikeluarkan kan dengan live streaming. Live streaming kita live yang nggak mau komitmen dikeluarin gitu, live streaming lah hingga tersisa berapa nih sekarang? Berapa sih? 31 ya segitulah di grup gitu. Dan kebetulan ya saat itu kita rapat darurat nih, yang megang ambil alih itu aliansi yang kemarin kalah kudeta kan. Kita restrukturisasi, ngebahas siapa sih koor yang ngisi tempat yang kosong nih. Terus kita bikin struktur baru yang tadinya Redpel jadi tim berita kan, tim opini, media kreatif, hingga muncullah ada julukan-julukan juga seperti tim media kreatif, ada Maha Tahu, Maha Toksik, lebih asik lah. Nah, tapi loh Ci, ketika aku jadi PU nih, aku gemeter anjir. Tahu. Aku gak pilih.
Tanganku gemeteran. Gemeter aja karena apa? Aku kan salah satu yang vokal juga, kritik gitu kan. Aku takutnya, anjir kalau aku sama kayak segini sama temennya SpongeBob, aku juga kan, anjir ternyata aku juga goblok juga ternyata kan kalau aku sama kayak temennya si Patrick gitu. Jadi otoriter, gak menjamin kebebasan berpendapat segala macam. Karena itulah aku gemeter aja. Saking takutnya gitu. Makanya udahlah, kan kita juga sepakat jabatan hanya jabatan gitu. Itu hanya hierarki kepemimpinan aja. Pada dasarnya kita setara gitu. Dan ya yang penting kita berproses bersama-sama kan. Itulah sebuah ketakutan aku sih sampai sekarang. Dan buat Rizky nih tenang aja gitu, akan ada alarm kok. Banyak yang bakal yang bakal langsung speak up ketika kamu ngelakuin hal yang agak aneh gitu. Atau nyeleneh atau mungkin agak menyimpang gitu, atau baru menuju menyimpang kan pasti aku yakin banyak dari kita yang bakal langsung Ki jangan Ki, atau lu ngapain sih gitu, kok nggak jelas sih gitu. Aku yakin banyak lah gitu lah. Oh iya nih, waktu syarat ngeluarin tuh aku bilang, ingat ya, PU itu hanya sekedar jabatan. Aku bilang, ini tanggung jawab milik semua gitu kan. Karena aku takut juga nanti, oh ini PU-nya berarti tanggung jawab PU gitu. Makanya aku tekankan, PU itu hanya jabatan, tanggung jawab milik kita semua gitu. Karena ya biar ada rasa memiliki lah. Dan aku juga takut sih, takutnya ya kayak temannya Patrick itu. Takut gitu lah. Makanya aku minta teman-teman, kalau aku agak melenceng, bukan agak sih, melenceng, menyimpang kepemimpinan ya, bukan menyimpang itu, ya diingetin lah gitu. Apakah menurut kamu nih di pasca kudeta ini ada pasangnya gak? Ada surutnya juga gak? Sejauh ini sih lagi on progress aja sih gitu ya. Rizky masih pada jalurnya, jadi belum ada yang ya udah kayak ini ya, jadi udah kayak apa sih, pengamat ya. Jadi ya, bapak ibu kita ya masih baik-baik aja gitu loh, dan ada progres gitu. Masing-masing divisi juga berjalan baik-baik aja. Masalah-masalah kecil gitu, bukan hal yang perlu didramatisir juga gitu, yang kayak paling cuma masalah komunikasi aja, selebihnya fine-fine aja. Lebih enjoy lah sekarang gitu. Jadi kayak easy going gitu. Oke. Jadi karena kita Bonapes sedang enjoy-enjoynya nih, sedang di akhir periode juga. Di akhir periode juga kan, ingin ada bunga lah. Tapi buat teman-teman juga nih, karena kita kan dunia kepenulisan, buat teman-teman yang nggak masuk Buana Pers, boleh kok ngirim tulisan gitu. Sebagai pengobat gitu. Ada yang telat daftar mungkin kan, ada yang syaratnya tidak memenuhi, entah itu karena peraturan kuliah, peraturan kampus kan. Bolehlah ngirim tulisan gitu kan. Literasi. Kita siap jadi media ya, media publikasi gitu. Media publikasi. Kalau harapan Cici nih untuk periode kedua nih? Harapannya lebih ke regenerasi itu harus selalu ada. Karena itu adalah inti dari hidupnya, kehidupan Buana Pers gitu. Harus reinkarnasi. Bukan. Bukan reinkarnasi. Gitu. Entah nanti Buana Pers itu akan beda haluan dari sekarang. Misalkan kita lebih ke literasi gitu, nanti ke sosial atau ke bisnis atau apa itu, ya terserah gimana Buana Pers nanti berdinamika lah gitu loh. Yang penting Buana Pers tetap ada dan tetap di jurnalistik gitu. Dan harapan tertingginya lagi nih, apa nih? Benar-benar jadi media publikasi. Media publikasi. Asik banget gitu. Iya, kayak aku pengen kayak detektif gitu. Kita menelusuri ada apa sih sebenarnya, kenapa ada isu ini kan. Seru cuy. Gitu. Ke detektif Conan gitu, kok jadi wibu. Itu tim media kreatif itu wibu. Si Faiz. Nah pengen aku ya, harapanku juga kita aktif, independen, anjir kepengen ngeliput ke detektif lah, gimana lah gitu kan. Seru anjir, ngungkap kasus-kasus gitu. Ya harapannya Buana Pers selalu ada gitu. Dan jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengkritisi apapun itu. Bebaskan dirimu gitu. Bebas berekspresi, bebas berpendapat, aktualisasikan dirimu. Peka, peduli, itulah cita-citanya. Jadilah manusia yang seharusnya. Jadilah manusia yang memanusiakan
manusia. Iya, memanusiakan diri sendiri dulu. Dan diri sendiri dulu. Nah, kayak gitu. Salah satu teman-teman. ciri tidak memanusiakan manusia itu adalah takut berbicara. Takut berbicara. Katanya nih, kalau takut berbicara juga, ya pengecut dong. Kita tahu kan kebenarannya kan. Ya tulis aja lah kalau gak mau bicara gitu kan. Iya. Tapi bicara itu sebenarnya artinya banyak sih. Menulis juga bicara gitu kan. Itulah jurnalistik selama sepenggal dari Februari sampai sekarang gitu kan. Sampai nanti ada periode baru. Ya, apakah saya jadi anggota atau tetap PU atau gimana ya? Ya harapannya sih dia masih tetap PU ya, karena sejauh ini dari pengamatan aku sebagai pengamat gitu dan terlepas dari pimpinan redaksi aku sebenarnya pengamat sih sejatinya gitu. Ya sejauh ini belum ada yang bisa menjabat di pimpinan umum selain Rizky gitu. Belum. Kalau Cici jadi PU? No. Aku suka jadi pengamat. Aku suka ya di belakang layar lah gitu. Oke. Tapi saya mau kabur kayaknya. Pas bubas kayaknya. Jangan. Tapi ya begitulah ya. Semoga yang tadi kita harapkan itu akan berjalan gitu. Jadi nggak berharap menjadi buah dulu lah sih kalau aku pribadi ya. Lebih ke ya cukup jadi bunga dulu aja lah. Yang tanpa kita proklamir bau harumnya tercium gitu. Nah, jadi kapan kita membenamkan sesuatu nih? Ditunggu di episode selanjutnya ya. Oke. Segmen buat Totox kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye. Aku Rizky. Aku Cici. Bye bye. Bye bye.